Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, perkenalkan, nama saya Dede Agustina Stilamrah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan tema penyempurnaan ortografi Al-Qur'an. Dilihat dari latar belakang dan asal-usul sejarah karakter bahasa Arab yang sifatnya masih spekulatif dan tidak pernah mengejutkan sama sekali. Tatkala para orientalis membuat rekayasa tentang masalah ini. Di antara misi orientalis ada beberapa yang beranggapan bahwa umat Islam bangsa Arab tidak memiliki sistem tulisan sejak zaman kehidupan Nabi. Dalam studi maskurib Arab Kristen menunjukkan fakta yang menarik bahwa ada beberapa maskurib kuno yang lebih menunjukkan pengaruh karakter Angelo, ya walaupun tidak secara langsung melalui orang Nestorian. Jika dilihat dari segi bentuk skripnya yang lebih mirip, menurut Abbot, maskurib Arab tertua yaitu pada tahun 264 Hijriah. Tetapi Awad menyebut adanya maskurib yang lebih awal lagi, yaitu pada tahun 253 Hijriah. Nah, maskurib Arab Kristen yang tertua ditemukan pada kedua pertengahan abad ketiga Hijriah. Secara literal, ada ratusan bahkan ribuan maskurib Al-Quran yang terdapat pada periode ini. Jika kita lihat dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan maskurib Muslim yang tertua dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam, setelah itu dibandingkan dengan tulisan Nabatean, maka Abbot menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam, yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Nabat merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ismail yang dilahirkan dan dididik di Jazirah Arab, yang semestinya mereka juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Putra-putranya memelihara risalah yang dibawa Nabi Ibrahim dengan menggunakan skrip Arab. Semenjak dua generasi ini sudah berada dan hidup di Saudi Arabia, ketika Nabat berhijrah ke arah utara, dia membawa alfabet dan bahasa Arabnya bersamanya. Nah, maka keturunan inilah yang mendirikan dinasti Nabatean pada 600 sebelum Masehi. Ada beberapa inskripsi Arab dari abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab yang digunakan pada abad ke-7 Masehi. Contohnya itu sebagai berikut. Gambar pertama merupakan inskripsi 3 bahasa sebelum Islam dan bahasa Arab. Gambar kedua merupakan bahasa Arab lainnya sebelum Islam di Jabal Asia. Gambar ketiga merupakan Hanan, inskripsi bahasa Arab sebelum Islam. Dalam gambar keempat merupakan inskripsi Islam di atas Jabal Sata atau Madinah. Untuk gambar kelima merupakan surat Nabi untuk Al-Mundir. Untuk gambar keenam merupakan surat Nabi untuk Hirakil. Selanjutnya yaitu di dalam beberapa bahasa, karakter tertentu memiliki dua fungsi. Jika kita lihat dalam bahasa Latin, huruf I dan U keduanya berfungsi sebagai vokal dan konsonan. Dengan fungsi konsonan, I berbunyi seperti Y dengan fungsi yes, dengan kata yes. Dan juga huruf B jika diikuti dengan S maka berbunyi P. Contohnya itu ab stuli menjadi up stuli. Dan itu juga sama dengan B dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Jerman kita dapatkan vokal yang diubah menjadi tanda. Contohnya itu huruf B bisa berbunyi B dalam kata bal ketika dalam permulaan. Dan huruf P menjadi tap dalam akhir huruf atau suku kata. Dan huruf
D bisa berbunyi T atau D juga bisa. Nah, sedangkan huruf G bisa berbunyi sesuai dialekta lokal, berubah-ubah juga bisa. Dalam fenomena yang sama juga terjadi dalam bahasa Arab. Beberapa suku menyebut kata hatta dengan ata dan sirot dengan sirot. Hal ini sebabkan banyaknya perbedaan dalam bacaan yang terkenal, sama juga dengan huruf alif waw iya yang mempunyai dua fungsi, yaitu konsonan dan vokal, sebagaimana sama dengan bahasa Latin. Banyak sekali buku yang telah menyinggung tentang ejaan yang menjanggal, tentang mushaf Utsmani, khususnya dalam menganalisis contoh ejaan yang menyeleweng. Nah, salah satu contoh ejaan yang telah menyeleweng dalam bentuk sebuah kalimat yaitu wa'id wa'adna Musa. Nah, jika dilihat dalam bacaan sebenarnya, contoh bacaan tersebut memakai alif, sedangkan dalam mushaf Utsmani tidak memakai alif. Di dalam ortografi atau imla lama yang ditemukan dalam kalimat-kalimat sebelum Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab tersebut. Sekalipun sebagian besarnya itu hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis saja. Dalam ortografi Arab yang kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk yang ditempatkan dalam bentuk konteks, tetapi dalam bentuk pausa. Tetapi dalam Al-Quran bentuk konteks juga digunakan. Contohnya itu huruf ta digunakan untuk pengganti ta marbutoh. Contohnya itu na'mata. Kemudian penulisan huruf wawu dan ya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena diwasol. Contohnya itu dalam penghilangan huruf ya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 54 dalam kalimat lahadil ladina. Sedangkan penghilangan huruf wawu dalam salah satu contoh Quran Al-Isra ayat 11. Contohnya itu wayad'ul insan. Dalam sebuah riwayat dikatakan Malik bin Dinar melaporkan bahwa Ikrimah membaca ayat 107 surah Al-Isra dengan kata fasala, walaupun tulisannya itu fasala. Malik menenangkan hal ini dan menyatakan bahwa itu sama dengan bacaan kola yang ditulis kola yang merupakan kepempekan umum dalam mushaf Hijazi. Di awal surah Al-Baqarah saja ada 4 contoh kebiasaan sebagian besar mushaf yang dicetak sekarang mengikuti sistem ejaan Utsmani. Contohnya itu dalam kata Malik yang ditulis dalam Al-Quran Malik yang mengikuti ejaan ortografi Utsmani, ya walaupun alif kecil diletakkan pada mim. Nah, untuk menjelaskan bahwa penyebutan bagi pembaca zaman sekarang bahwa itu mim yang ada alifnya di atas itu dibaca panjang. Seperti halnya perubahan tidak menyebabkan kehancuran teks, melainkan justru menekankan beberapa huruf hidup yang telah ditiadakan atau dibuang untuk penggunaan singkatan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.